طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidil Mursalin Nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, wabil khusus guru kita semua, Ustadz Nurul Iman yang berkenan hadir menambah keberkahan insyaallah di majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Segala puja dan puji syukur Bapak Ibu, mari sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sejenak pun berlalu dari hidup kita kecuali ada nikmat Allah yang hadir, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, yang kecil ataupun yang besar. Maka sudah sepantasnya bahkan wajib kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam hari ini kita kumpul di majelis yang insyaallah diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang digambarkan oleh seorang sahabat bernama Al-Barra ibnu Azib. Jadi suatu malam sahabat Al-Barra ibnu Azib ini sedang menikmati indahnya bulan purnama. Kalau saya purnomo, karena ibunya Jawa. Saat itu sahabat Ibnu Azib ini sedang menikmati indahnya bulan purnama. Dan perlu saya gambarkan sedikit, bulan purnama di Timur Tengah itu memiliki keindahan yang berbeda. Kenapa? Karena kalau di Indonesia mungkin kita sering terhalang dengan awan yang banyak, terhalang dengan pepohonan. Tapi kalau di Timur Tengah, di Mesir misalnya, itu hamparan padang pasir sejauh mata memandang, dengan bukit-bukit yang terdiri dari pasir-pasir itu, hembusan angin, dan di tengah heningnya padang pasir ada bulan purnama yang muncul di awan yang begitu cerah. Indahnya luar biasa. Dan saat itu sahabat Ibnu Azib ini sedang terkesima jingok bulan purnama ini. Kata dia, alangkah indahnya ciptaan Allah ini, luar biasa indah sekali, nikmat dilihatnya. Begitu beliau sedang terkesima, sedang takjub dengan ciptaan Allah yang namanya bulan purnama, datang dari salah satu sudut kota Madinah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berpakaian warnanya merah kekuningan, warna oranye. Ketika dilihat oleh sahabat Ibnu Azib, alangkah indahnya Rasulullah. Dilihat lagi bulan purnama itu.
Kemudian dilihat lagi Rasulullah, dilihat lagi bulan purnama, dilihat lagi Rasulullah, dilihat lagi bulan purnama. Kemudian dia berkata, demi Allah, baginda Muhammad jauh lebih indah daripada bulan purnama itu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sama-sama tahu ada sholawat yang sangat terkenal. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. 1, 2, 3. Laju jadi munsyid, undangannya kan jadi penceramah. Qamarun, bulan, engkau bagaikan bulan ya Rasulullah, bahkan engkau jauh lebih indah dari bulan. Wa kaful Mustafa kal wardilani, wa 'atruhu yabqa idza massat ayami. Tangannya begitu indah, lembut, luar biasa. Ketika bersalaman dengan siapapun, tangan yang bersentuh dengan Rasulullah menjadi warna. Itulah Nabi kita baginda Muhammad. Saya merasa di taman surga malam hari ini. Kenapa? Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Datang ke Nabi bertanya kapan hari? Kata Nabi Muhammad, wa madza a'dadta laha? Kamu nanya-nanya hari kiamat, memang apa yang sudah kamu persiapkan? Beliau menjawab, tak banyak ya Rasulullah. Ghairu anni uhibbullah wa uhibbun nabi. Hanya saja aku ini begitu cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yang sekaligus menjadi kabar gembira untuk kita semua yang hadir di sini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'a man ahbabt. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan kelak dengan sosok yang kau cintai. Itu artinya kalau kita mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik berkata, demi Allah, tidak ada satu kalimat yang lebih membahagiakan diriku kecuali ungkapan Nabi Muhammad, innaka ma'aman ahbab. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Itu adalah kalimat yang paling membahagiakan diriku, kata sahabat Anas bin Malik. Mengapa? Karena beliau begitu mencintai Rasulullah. Dan informasi itu yang merupakan wahyu mengabarkan bahwasanya siapapun yang cinta dengan baginda Muhammad, surgalah tempatnya nanti. Amin ya rabbal. Tadi sempat bisik sama Ustaz Nurul Iman, Ustaz bagi dua baik, kami setengah jam, antum setengah jam. Tapi
Bicaranya beliau udah galak, ya. Sudah berarti 1 jam kita garap kalau insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, ada bab namanya khawariqul 'adah. Khawariqul, apa itu? Hal-hal yang luar biasa, sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan. Itu dalam akidah jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 4 bagus 3 buruk. 4 bagus 3-nya. Jadi sesuatu yang luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 ini, yang pertama disebut dengan mukjizat. Disebut dengan apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa muncul dari seorang nabi setelah beliau menjadi nabi untuk membuktikan kalau beliau nabi. Itu namanya mukjizat. Rasulullah tunjuk bulan, seketika bulan itu terbelah menjadi 2. Wansyaqqal qamar di dalam Al-Quran. Dan bulan pun pernah terbelah menjadi 2, cukup dengan ditunjuk oleh baginda Muhammad SAW. Datang para sahabat yang jumlahnya lebih dari 70 orang, ya Rasulullah, kami ini tidak kata minum, tidak kata air, cuma cukup untuk minum. Kami nak wudhu. Kata Rasulullah, siapa yang punya air? Sini, saya yang Rasulullah. Dimasukkan jari jemari Rasulullah. Seketika berkeluarlah air dari tangan dari jari Rasulullah SAW. Ini namanya Yang kedua dari 4 yang bagus ini, yang kedua namanya karamah. Sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Seperti yang kita sama-sama pernah dengar, Kiai Marogan, ya, yang mengatakan setiap ada air pasti ada. Sudah terkenal, Palembang tahu kalau itu namanya karamah. Keluar muncul sesuatu yang luar biasa dari seorang wali Allah, hamba Allah yang soleh, taat ibadah, kuat wiridnya, kuat tirakatnya kalau kata orang Jawa. Yang ketiga, keluar dari orang-orang semacam kita ini, namanya ma'unah. Namanya apa Pak? Ma'unah. Contoh kapal tenggelam yang galau-galaunya mati, meninggal dunia, kita selamat. Dengan apa? Entah ada buaya nganter, entah ada pohon kelapa lewat depan kita. Bahkan kadang-kadang hanya dengan galon yang lewat depan, pacak selamat sampai ke pinggir lautan. Hal semacam ini luar biasa. Di saat semuanya meninggal, dia selamat. Ini namanya ma'unah. Dari siapa keluarnya? Ya dari orang-orang seperti kita ini lah, yang sholatnya sedang-sedang baik, soleh juga tidak solenian. Itu namanya apa Pak? Ma'unah. Berarti sudah 3. Apa saja? Mu'jizah, karamah, kemudian ma'unah. Yang keempat dan jadi materi kita pada malam hari ini, apa dia? Sesuatu yang luar biasa muncul pada seorang nabi sebelum menjadi nabi. Allah berikan kepada seorang nabi sebelum beliau menjadi, namanya irhasa. Namanya apa Pak? Irhasa. Contohnya apa? Satu saja, nanti sisanya saya jelaskan di akhir. Matinya lampu atau api yang disembah ribuan tahun oleh orang-orang Persia,
Begitu Rasulullah lahir di Persia sana, api yang disembah selain Allah ribuan tahun lamanya nggak pernah mati, seketika mati. Itu namanya irhasa. Nah, 4 ini baik galau. 4 ini sesuatu yang luar biasa, bagus galau. Ada 3 yang buruk, luar biasa tapi buruk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama namanya ihanah. Ini kalau baca bawa pena dicatat. Ini ilmu akidah. Apa namanya Pak? Ihanah. Ihanah itu kalau secara bahasa Arab artinya menghinakan. Hina. Jadi bahasa Indonesia menghina. Bahasa Arabnya ihanah. Satu kata. Apa itu ihanah? Sesuatu yang luar biasa muncul pada seseorang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ngaku-ngaku jadi, kalau nabi namanya mukjizat, kalau nabi palsu namanya ihanah. Apa itu ihanah Ustaz? Sesuatu yang luar biasa muncul pada nabi-nabi palsu dan biasanya tidak sesuai dengan keinginan nabi palsu. Tidak sesuai dengan keinginan nabi. Contoh dia nih, misalnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Dia dengar Nabi Muhammad ini pernah megang kepala anak kecil. Begitu dipegang, didoakan semoga tidak sampai berubah, sampai meninggal tidak berubah, sampai tua berkat sentuhan tangan baginda Muhammad. Nabi palsu ini nak membuktikan, aku juga baca itu, aku juga bisa, saya kan nabi, kata nabi palsu. Dipegang panggilan ke sini, dilus-lus jadi botak. Biar tidak berubah malah jadi gun. Itu namanya diihanah oleh Allah SWT. Contoh lain, dia ini nabi palsu dengar kalau Nabi Muhammad pernah melalui suatu sumur, diludahi oleh Rasulullah. Sumur yang tadinya asin jadi tawar, jernih, nikmat diminum. Kata Nabi palsu tadi, aku juga baca, bisa kecil, melong ludah juga, diludah, berhenti air, dekati lagi air, hilang. Itu namanya apa Pak? Ihanah. Itu yang pertama. Semoga dekati Nabi palsu dari tangga bentuk. Amin. Soalnya Indonesia ini termasuk yang paling sering memproduksi nabi palsu. Yang kedua yang buruk namanya sihir. Nah, kalau sihir lah kenal kalau namanya sih. Yang ketiga dan terakhir namanya kahanah, perdukunan, jampi-jampi, ramal-meramal. Itu namanya kahanah. 3 hal itu dimurkai Allah SWT. 4 yang pertama merupakan anugerah Allah Subhanahu. Ya, kita ulang lagi ya. Ada berapa yang sesuatu yang luar biasa nih? 7. Ada berapa? 4 bagus, 3 jahat. Yang 4 mu'jizah, keluar dari seorang nabi setelah menjadi nabi untuk membuktikan kalau beliau. Datang orang-orang kafir, musyrik. Ente katanya nabi, iya saya nabi. Mana bukti? Coba tunjuk. Kata Nabi Muhammad, apa yang harus saya tunjukkan? Coba belah bulan purnama ini. Nah, di sini Rasulullah ditantang untuk membuktikan kenabiannya. Tak lama turun malaikat Jibril menginstruksikan Rasulullah, ya Muhammad tunjuk saja bulan itu. Masalah belah urusan kita.
Nah, ini membuktikan kenabian. Namanya apa tadi? Mu'jizat. Yang kedua namanya karamah, muncul dari wali-wali Allah. Muncul dari wali-wali Allah. Yang ketiga namanya ma'unah, muncul dari kita, ya, dari orang-orang seperti saya. Yang keempat namanya irhasah, sesuatu yang luar biasa muncul pada seorang nabi sebelum menjadi nabi. Yang tiga tadi ada ihanah, ada sihir, ada kahanah. Nah, saya pengen jelasin yang irhasat saja, karena irhasat ini sesuatu yang Allah tunjukkan pada seorang nabi saat beliau lahir sampai beliau mau menjadi Nabi Muhammad atau Nabi. Dan dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya akan sebutkan beberapa di antara. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, ada api di Persia sana, 1000 tahun lebih disembah selain Allah. Begitu Rasulullah lahir, mati. Ini tanda munculnya kebenaran, munculnya seorang nabi yang dinanti-nantikan alam semesta, yang akan mematikan kebatilan. Bahkan api yang dianggap Tuhan ribuan tahun tidak kunjung mati, cukup dengan dilahirkannya Nabi Muhammad seketika dia mati. Itu namanya irha. Yang kedua, irhasatnya kedua, seperti biasa ketika orang-orang Arab khususnya di Mekah melahirkan anak, itu nanti dari kampung itu datang ke kota Mekah. Siapa yang datang ini? Dalam bahasa Arabnya zikr, tukang nyusui. Jadi wanita-wanita yang profesinya memberikan air susu kepada bayi-bayi yang lahir. Datang rombongan ini dari Bani Sa'd ke kota Mekah saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dapat orang-orang, oh ini dapat bayi ini dapat bayi ini. Dan Nabi Muhammad ini ditawarkan ke orang-orang. Ketika ditanya siapa dia, Muhammad. Mana bapaknya sudah meninggal? Apa dia? Nyusui anak yatim. Dan kata yang bayar kakek. Banyak yang menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian seluruh rombongan mendapatkan bayi yang akan disusuinya, kecuali seorang wanita bernama Halimah. Tidak dapat. Orang sudah mau pulang, balik lagi ke kampung. Beliau tidak dapat. Udahlah, berak anak yatim tuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada pulang tangan kosong. Begitu diambil, kata Halimah Sa'diyah, demi Allah, air susu saya banjir. Demi Allah, hewan-hewan saya yang selama ini susah diperah untuk diambil air susunya, seketika banyak air susunya keluar dari hewan-hewan kita. Dan demi Allah, unta-unta kami yang gak pernah hamil seketika hamil. Semenjak ada anak bayi yang kami susui di rumah kami, beliau adalah baginda Muhammad. Itu namanya irhas. Berlanjut. Di umurnya yang 4 tahun kurang lebih, masih dalam pengasuhan Sa'd atau Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad sedang bermain-main, ya seperti halnya anak-anak kecil sedang bermain. Tahu-tahu datang seorang laki-laki menelantarkan Nabi Muhammad, menjatuhkan, membaringkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah dada Rasulullah, diambil sepotong daging dari dalam tubuh Nabi Muhammad, dicuci dengan bejana dari emas dan permata. Anak-anak kecil itu lari-lari melaporkan kepada sang ibu susunya, yaitu Halimah Sa'diyah. Duhai Halimah, duhai ibu, Muhammad dibunuh orang.
Muhammad dibunuh orang. Dan tatkala Halimah datang dengan keluarganya mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad sudah dalam keadaan biasa. Ada buku mencoba menafsirkan kejadian ini, katanya itu bukan beneran dibelah, bukan. Itu tuh ya kiasan sajalah. Kiasan bahwasanya hatinya Rasulullah disucikan, dibersihkan. Bukan. Ini benar-benar irhas, benar-benar keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Artinya benar-benar dibelah. Benar-benar dibelah. Seperti halnya seorang dokter sedang membedah tubuh pasiennya. Benar. Mana buktinya kalau itu bukan kiasan? Buktinya anak-anak kecil di sekeliling Rasulullah lari ketakutan. Artinya ini kejadian benar-benar, sampai-sampai mengatakan Nabi Muhammad dibunuh orang. Berarti kejadiannya memang benar-benar hati-hati, ada buku. Ini sudah ada di rumah-rumah kita, mencoba untuk menggoyah akidah kita. Kita coba digoyah untuk tidak meyakini adanya keajaiban-keajaiban. Semuanya ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, itu dibuang. Semua sirah nabawiyah yang tidak masuk akal dibuang sama mereka. Hati-hati seperti ini. Belah dada, katanya bukan belah dada itu tuh cuma kiasan saja. Hatinya Rasulullah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Tidak. Nabi Muhammad benar-benar dibelah. Mana dalilnya? Sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi Muhammad SAW, berkata, aku pernah melihat jahitan pada dada Rasulullah. Aku pernah melihat ada jahitan di dada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ini bukti kalau yang terjadi adalah benar-benar pembedahan dada, syaqqus sadri, yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namanya apa, Pak? Irha. Lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari menggembala kambing, tidak tahu kenapa ada keinginan pengen kumpul-kumpul sama pemuda-pemuda Mekah, pengen bergabung. Ngapain? Dengar musik. Pengen dengar. Dititipkanlah kambing-kambing Rasulullah kepada teman-temannya penggembala yang lain. Aku nitip ya. Aku nak ke kota Mekah sebentar. Ngapain? Sekali-kali lah melok gabung sama pemuda-pemudi di sana. Niat Rasul sampai di sana mau dengar musik, tidur. Ketidur dan tidak bangun sampai terkena cahaya matahari. Sampai pagi hari. Keesokan harinya keinginan yang sama datang kepada Nabi Muhammad. Aku nak gabung-gabung lah sekali-kali, selama ini nggak pernah saya bareng-bareng duduk nongkrong sama pemuda kota Mekah. Sampai di tempat tidur lagi. Ditidurkan oleh Allah sebagai sebuah pengawasan dari Allah, karena beliau akan menjadi nabi di kemudian hari. Itulah irhas. Suatu ketika penduduk kota Mekah sedang merenovasi Ka'bah. Berbondong-bondong, berbahu-membahu, orang-orang kerjasama untuk merenovasi Ka'bah. Nabi Muhammad itu ketika itu sedang mengangkat batu, semuanya mengangkat batu, ditaruh di mana? Di sini. Nabi yang ini tidak luka. Banyak di antara mereka mengangkat sarungnya, ditaruh di atasnya. Kecuali Nabi Muhammad, dadalah terlihat auratnya. Beliau angkat betul batu itu di atas pundaknya tanpa alas. Sampai kemudian sang paman Al-Abbas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihan pundakmu luka, angkat saja sedikit sarungmu untuk ditaruh di sini agar tidak luka. Begitu mau diangkat, pingsan Rasulullah SAW. Dan sejak itu tidak pernah terlihat aurat Rasulullah sampai meninggal dunia. Itu juga bagian dari
pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada sosok yang kemudian hari akan menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini masih dalam bab irhasah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti penduduk kota Mekah yang lain. Ada kebencian di hati Rasulullah terhadap berhala. Di saat penduduk Mekah semuanya mengagungkan patung-patung yang jumlahnya tidak kurang dari 360 patung di sekeliling kota, di sekeliling Ka'bah. Tapi Rasulullah SAW dibuat tidak nyaman setiap kali melihat berhala. Hatinya gelisah, hatinya menolak. Di saat itu padahal beliau belum tahu konsep ilmu tauhid, masih polos. Salah satu warga dari penduduk kota Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pernah menyembah berhala meski belum menjadi nabi. Tidak pernah Rasulullah menyembah berhala meski belum menjadi nabi. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nabi itu maksum qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Seorang manusia yang menjadi nabi itu bagi keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nabi itu maksum, terjaga dari dosa baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi. Itu akidahnya kita. Akidahnya ahli sunnati wal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih seputar irhasah. Di umur 12 tahun Nabi Muhammad diajak sang paman berniaga, dagang. Kemana? Ke Syam. Sesampainya di sana bersama rombongan dari kota Mekah, melewati kampung seorang pastor atau seorang rahib bernama Buhairah. Cukup terkenal kisahnya. Diperhatikan dari kejauhan, itu anak kecil siapa? Kok yang lainnya kepanasan, dia diikuti oleh awan. Itu anak kecil. Sehingga Buhairah ini mencoba untuk mengajak rombongan Mekah itu untuk makan di rumahnya. Dibuatlah hidangan, kecuali Nabi Muhammad yang berteduh di salah satu pohon. Dan kata beliau, tidak akan ada orang yang berteduh di pohon itu kecuali di kemudian hari dia akan menjadi nabi. Ditanya sama Buhairah ini, sama rahib ini, mana anak kecil tadi yang ikut rombongan? Rupanya tidak bergabung dengan rombongan tadi, pedagang-pedagang kota Mekah. Kata rahib ini, tolong dipanggil, dicari. Begitu dicari, dibuka pundaknya sini. Begitu dibuka, tertulis di pundak Nabi Muhammad semacam daging tumbuk. Kalau orang kita ngomongnya toh, tanda lahir. Tertulis khatamun nubuwah, penutup para nabi. Kata beliau, ini nabi. Dipanggillah sang paman, jaga betul anak ini. Dia akan menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Dan hati-hati dengan Yahudi, dia akan berusaha akan membunuhnya. Kenapa? Rupanya di Madinah itu Pak, sering ribut antara penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi kaum Ansar ketika masuk Islam. Itu setiap kali ribut sama Yahudi, Yahudi ngancam. Ngancamnya gimana? Awas ente ya orang-orang Arab, kalau nanti Nabi kami datang, kami bantai kalian semua. Jadi orang-orang Yahudi ini berkeyakinan, berharap nabinya dari Bani Israel.
dari orang Yahudi. Setiap kali mau ribut sama orang Arab di Madinah selalu ngomong, awas ya nanti ya kalau Nabi kami datang. Rupanya Nabi justru dari orang Arab. Makanya kata Rahim itu, hati-hati di kemudian hari Yahudi akan membunuh orang ini, membunuh Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dibawa pulanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rahim tadi melihat tanda kenabian yang ada di pundak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berulang kali Pak, kisah tentang tanda kenabian ini. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada bulunya, ada rambutnya. Warnanya kemerah-merahan, agak timbul dari daging asli tubuh Rasulullah. Bertuliskan Khatamun Nubuwah, penutup kenabian. Ada kisah seorang muslim yang datang dari Persia, kisahnya panjang, saya singkat, bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu bahasa Arab Persia maksudnya. Setelah keliling mencari ilmu ke mana-mana, semangatnya mencari ilmu, sampailah beliau kepada puncaknya orang yang paling pandai dalam agama. Dan saat itu dalam agama Nasrani, dia mengatakan, adakah orang yang lebih cerdas dari kamu duhai guru? Yang saat itu pas tuh ada, akan datang seseorang akan menjadi sosok yang paling berilmu di muka bumi. Dia lahir dari kampung yang banyak pohon kurmanya. 3 ciri-ciri. Kalau ketemu tersenyum, kalau dikasih sedekah menolak, dan di pundaknya ada tanda kenabian. Singkat cerita, Salman Al-Farisi ini pengen mencari betul. Sampailah dia ke kota Madinah. Kemudian minta ditunjukkan di mana yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa sekantong buah kurma. Begitu bertamu ke rumah Rasulullah, yang pertama kali dilihat dari Nabi Muhammad adalah senyumnya. Kata beliau, satu tanda Nabi sudah ada. Diberikanlah, ya Rasulullah, ini sedekah dari saya. Rasulullah menolak, karena seorang Nabi dilarang makan sedekah, dilarang makan. Kata Salman Al-Farisi, ini sudah ada 2 tanda kenabian. Tidak galak, dapat sedekah. Besoknya datang lagi bawa kurma, ya Rasulullah, ini bukan sedekah tapi ini hadiah. Diterima oleh Rasulullah hadiah. Kemudian dipanggil para sahabat yang lainnya untuk sama-sama menikmati hadiah tersebut. Oh, berarti ini sudah 2 nih tanda kenabian. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Khatamun Nubuwah, tanda kenabian yang ada di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menguburkan sahabat yang meninggal. Begitu menguburkan, beliau buka surbannya, dibuka begini. Surbannya Rasulullah kurang lebih seperti yang dipakai Ustaz Nurul Iman. Ada yang sisa di sini, di irkha namanya. Begitu dibuka begini, Salman berada tepat di belakang Rasulullah dan melihat tulisan Khatamun Nubuwah. Seketika beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tanda kenabian sebelum beliau menjadi seorang nabi. Dan berikutnya banyak niat Pak. Tanda kenabian ini yang diantaranya disebut dengan irhasat, disebut juga dengan dalailun nubuwah, dikumpulkan dalam satu kitab menjelaskan tentang kisah-kisah yang saya baca ini. Sumbernya semua rata-rata dari kitab yang saya sebut ini, kitab karya Imam Al-Baihaqi, 6 jilid, 6 judul bukunya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian, dari yang dhaif sampai yang sahih ada loh di kitab ini.
6 jilid. Jadi kalau nak disebutkan kalau di sini kayaknya tidak cukup waktu. Yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama sebagai tanda kenabian, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setiap kali bermimpi sebelum menjadi nabi beberapa tahun atau beberapa bulan itu selalu melihat cahaya subuh, mithlu falaqis subh. Setiap mimpi ada cahaya terang sekali dalam mimpinya. Dan sejak itulah Rasulullah senang menyendiri, yang disebut dengan tahannuts, di mana di Gua Hira, sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu, dan sejak itulah beliau menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa yang hasad dan beberapa dalil-dalil kenabian yang muncul pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Semoga nanti tahun depan kalau diundang lagi yang mukjizatnya, insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah 11:30. Pulang dari sini tidak usah banyak bawa ilmu, tidak apa-apa, tapi bawa cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin sekali bekali di akhir ini, di akhir sebelum saya tutup, ingin membekali terutama yang generasi muda, bahwasanya merayakan maulid semacam ini bukan bid'ah, bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang diharamkan. Meski ada ustadz-ustadz yang mungkin sama gelarnya dengan saya, LCMA, pegang betul, ini adalah warisan dari ulama kita. Ya, terutama yang kecil-kecil ini, kaget jadi ketua panitia, sekarang baik masih main-main. Tapi insya Allah di kemudian hari, kalau melihat ini, kalau melihat banyak anak-anak ini, saya masih tenang. Rahmaniyah 20 tahun masih melaksanakan maulid Nabi, insya Allah. Amin. Insya Allah. Jangan khawatir, jangan ragu. Apa yang kita amalkan ini ada pahalanya, insya Allah. Dibenarkan dalam syariat. Bahkan 25 lembaga fatwa dunia membolehkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, kecuali satu negara, Arab Saudi. Hanya Arab Saudi saja. Itu pun tidak semua di Arab Saudi. Kalau kita ke Mekah, ke Salatiyah, tempatnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, maka mereka melaksanakan maulid Nabi. Kalau kita ke Ummul Qura, juga melaksanakan maulid Nabi. Yang tidak hanya di kota Madinah, dan itu pun di Jamiah Islamiyah saja, di salah satu universitas. Tapi seluruhnya, mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Sudan, Mesir, sampai ke Indonesia, semuanya berbahagia dan bergembira merayakan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini insyaallah akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.